Di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya menciptakan khalifah di bumi. Sebenarnya bukan karena Allah absen sehingga harus ada khalifah, ada pengganti, diwakilkan oleh seorang hamba yang fakir, yang lemah, menjadi wakil dari sang maha kaya. Bukan seperti itu, tetapi itu karena hikmah yang diberikan kepada Anda melihat musyahadah, melihat tajalli, melihat hasil amal atau hasil amal dengan mata kepala Anda, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dijelaskan oleh Nabi, ada Nabi pernah bersabda bahwa istahi minallah kama tastahi minar rajul kabir fisin. Maksudnya, malulah kepada Allah sebagaimana Anda malu kepada seorang yang sudah sepuh, sudah tua. Nah, orang yang sudah tua ini, orang yang sudah tua adalah Allah. Bukan. Astagfirullah, bukan. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Tetapi Nabi menjelaskan kepada Anda bahwa laki-laki tua itu lebih dekat tajallinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu tajalli dari tajalli rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus berinteraksi dan mengumpamakan dan menjadikan perumpamaan itu di depan kedua mata Anda mengenai kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda. Misalnya, Anda sedang bersama dengan seorang laki-laki yang sudah tua, punya jenggot yang sudah putih, semuanya putih, wajahnya bercahaya. Itu apakah Anda malu kepada laki-laki itu? Atau apakah Anda misalnya mampu melakukan perbuatan keji di depan kedua mata orang itu? Tentu saja Anda akan malu dan Anda akan mengambil tempat yang sepi, sendirian saja dengan diri Anda, menjauhi orang tua itu dan beradab kepada orang itu. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan hal itu kepada Anda. Maksudnya berinteraksilah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Anda berinteraksi dengan orang tua yang sudah sepuh. Gitu. Bukan apakah Allah itu adalah orang tua yang sepuh? Bukan seperti itu. Sama saja Syekh itu memberikan Anda agar Anda mempelajari bagaimana Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Syekh mengaku dirinya sebagai Tuhan misalnya? Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Enggak. Coba pikirkan pikir dengan akal Anda atau gunakan akal Anda. Jika Anda mendengar seseorang bahwa Syekh itu mengaku Tuhan, kenapa Syekh ini sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Kenapa dia pakai tasbih di tangannya? Kenapa juga baca istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih? Lalu Syekh bertobat kepada siapa? Siapa yang beristighfar kepada Syekh? Kepada siapa Syekhnya? Jadi jika Syekh itu mengaku Tuhan, kenapa dia meletakkan dahinya di tanah,
dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat kepada. Kenapa Syekh itu mengangkat kedua tangannya ke langit dan bermunajat di bumi untuk diberikan rezeki dan berdoa untuk dirinya, berdoa untuk orang lain? Kenapa Syekh melakukan semua itu? Kenapa Syekh itu melakukan semua protokoler demikian? Kalau Syekh itu mengaku Tuhan, maka seharusnya dia bisa melakukan apa saja yang enak-enak dilakukan, bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal, melakukan berbuat kehalalan dan keharaman yang istimewa untuk dirinya sendiri, bisa mengucapkan apapun, bisa mengucapkan ya udah, tidak ada Al-Quran, tidak ada mizan, tidak ada timbangan amal, tidak ada hisab. Kenapa ketika datang bulan Ramadan, kenapa Syekh itu berpuasa pada bulan Ramadan? Kenapa dia juga Syekh itu berangkat haji? Kenapa Syekh itu bersungguh-sungguh untuk ibadah, melaksanakan umroh? Kenapa beliau bersedekah? Untuk apa? Usaha untuk mendekatkan diri ini. Jika saya itu mengaku Tuhan, kalau Syekh itu mengaku Tuhan, ya udah. Untuk apa perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri itu?